Salam sehat, selamat bergabung dengan channel YouTube saya dalam podcast membahas sisi pengawasan di dalam program penjaminan simpanan di perbankan. Berbicara tentang program penjaminan simpanan di perbankan tentu tidak bisa melepaskan dari konteks dasar hukum program penjaminan simpanan di perbankan yang saat ini diatur melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjaminan Simpanan, dan undang-undang ini telah dirubah atau mengalami perubahan untuk hal tertentu di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Lembaga Penjaminan Simpanan. Kedua undang-undang ini selanjutnya disebut dengan Undang-Undang LPS. Perbankan yang melakukan kegiatan usahanya di Indonesia berdasarkan pasal 8 ayat 1 Undang-Undang LPS wajib mengikuti program penjaminan. Program penjaminan yang dimaksud sesuai dengan pasal 10 Undang-Undang LPS, yaitu program penjaminan untuk seluruh produk perbankan di sisi simpanan, yaitu berupa tabungan, giro, deposito, atau produk sejenis tabungan, giro, dan deposito yang ada di perbankan. Program penjaminan simpanan di perbankan terkait dengan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang LPS sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang LPS. Adapun fungsi LPS berdasarkan pasal 4 huruf A adalah melakukan program berfungsi untuk menjamin simpanan di perbankan. Untuk menjalankan fungsi tersebut berdasarkan pasal 5 ayat 1 LPS memiliki tugas untuk pertama, merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan, dan yang kedua adalah melaksanakan penjaminan simpanan. Simpanan seperti apa yang dijamin yang ada di perbankan tentu ada kriterianya. Ya, berdasarkan Undang-Undang LPS berikut peraturan pelaksananya. Secara umum, saldo simpanan yang dijamin, baik itu giro, tabungan, atau deposito, adalah paling tinggi dengan saldo 2 miliar per nasabah di satu perbankan. Sedangkan simpanan yang layak bayar adalah ditetapkan atau ditentukan dalam 3 kriteria. Kriteria yang pertama, penyimpan dana simpanannya tercatat di perbankan. Tentu ada indikasi atau ada indikator dikatakan sebagai simpanan yang tercatat, antara lain ada transfer dana atau ada aliran dana yang masuk ke perbankan melalui penyetoran atau melalui transaksi antar bank, atau mungkin juga melalui pencairan kredit di perbankan, atau melalui fasilitas bunga dari satu produk simpanan dialihkan atau dibuka berupa simpanan yang lain seperti tabungan. Sedangkan kriteria yang kedua adalah bahwa penyimpan dana tidak mendapatkan keuntungan yang tidak wajar. Artinya, simpanan yang ditempatkan oleh nasabah
tidak mendapatkan suku bunga di luar suku bunga penjaminan LPS. Sedangkan kriteria yang ketiga di dalam bentuk bahwa si penyimpan dana tidak memiliki kredit macet atau tidak merupakan pihak yang mengakibatkan bank menjadi gagal atau dicabut izin usahanya. Jadi 3 kriteria ini bisa tentunya dilihat atau dibaca pada pasal 19 Undang-Undang LPS. Di dalam kerangka menjalankan fungsi tugas dari lembaga penjaminan simpanan, tentu LPS memiliki beberapa wewenang dikaitkan dengan pelaksanaan penjaminan, yaitu bisa dibaca di pasal 6 Undang-Undang LPS. Di sana dikedepankan beberapa bentuk wewenang LPS dalam rangka menjalankan fungsi dan tugasnya. Terkait dengan program penjaminan simpanan, ya tentu perlu dilihat sisi pengawasannya. Karena sebuah organisasi yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang supaya bisa mencapai tujuannya tentu paling tidak harus menjalankan 4 fungsi dasar penting, yaitu mulai dari planning, juga pada kegiatan fungsi organizing, juga pada fungsi actuating, dan juga pada fungsi controlling atau pengawasan, yang saling melengkapi satu sama lain di dalam membentuk rantai nilai, sehingga untayan rantai nilai tersebut bisa mengakibatkan atau bisa menghasilkan output berupa kinerja di dalam merealisasikan fungsi, tugas, dan wewenang dari sebuah lembaga seperti lembaga penjaminan simpanan. Kalau ditelisik lebih jauh atau dicermati lebih jauh, di dalam Undang-Undang LPS sebetulnya sudah dapat dilihat beberapa ketentuan yang terkait dengan pengawasan di dalam kerangka khususnya penjaminan simpanan di perbankan. Pertama adalah dari sisi wewenang yang dimiliki atau dipunyai oleh lembaga penjaminan simpanan atau LPS sebagaimana diatur di dalam pasal 6 Undang-Undang LPS. Misalkan di dalam pasal 6 ayat 1D, ya LPS atau lembaga penjaminan simpanan berwenang ya untuk menerima laporan data simpanan dari peserta penjaminan atau dari bank. Sedangkan di dalam ketentuan pasal 6 ayat 1 poin E juga diatur bahwa lembaga penjaminan simpanan berwenang untuk melakukan verifikasi, rekonsiliasi yang terkait dengan data-data yang diterima. Terkait dengan hal tersebut dan wewenang sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat 1D dan 1 ayat 1 huruf E, bahwa setiap bank berdasarkan pasal 9 huruf D wajib memberikan laporan berkala kepada lembaga penjaminan simpanan sesuai dengan format laporan yang ditentukan oleh lembaga penjaminan simpanan.
dan juga di dalam pasal 9 huruf E ditentukan juga bahwa setiap bank peserta penjaminan wajib juga memberikan data, informasi, dan dokumen yang terkait dengan program pelaksanaan penjaminan kepada LPS. Nah, jadi dari situ dilihat bahwa memang ada perlunya program pengawasan pada pelaksanaan penjaminan simpanan. Walaupun kalau dicermati ya secara spesifik bahwa pengawasan yang dimaksud di dalam program pelaksanaan penjaminan pada pasal 6 ayat 1D dan E cenderung masih di dalam pengawasan pasif, yaitu memeriksa by dokumen. Apakah juga ada pengawasan yang lebih luas atau pemeriksaan secara aktif yang bisa dijalankan oleh lembaga penjaminan simpanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku? Memang tahun 2011 dengan hadirnya Undang-Undang nomor 21 tahun 2011 yaitu tentang Otoritas Jasa Keuangan, tepatnya di pasal 42 dari Undang-Undang nomor 21 tahun 2011 juga dimungkinkan lembaga penjaminan simpanan di dalam kerangka menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya dalam program pelaksanaan penjaminan bisa melakukan pemeriksaan secara langsung ke bank menyangkut beberapa hal yang terkait dengan program penjaminan, seperti misalkan termasuk tentunya dengan kriteria penjaminan seperti yang diatur di dalam pasal 19 Undang-Undang LPS, seperti misalkan suku bunga tercatat atau tidak, dan apakah si peserta penjaminan apakah si nasabah penyimpan dana memiliki kredit bermasalah atau kredit macet di sebuah bank. Jadi terbuka lembaga penjaminan simpanan melakukan pemeriksaan secara aktif on the spot ke perbankan peserta penjaminan untuk memeriksa, mengawasi tentang pelaksanaan penjaminan, termasuk tentunya di dalam memeriksa kriteria penjaminan. Tentu diharapkan ya supaya tugas, fungsi maupun wewenang LPS dalam kerangka melakukan program penjaminan, maka diperlukan tentunya peningkatan pelaksanaan pengawasan yang terkait dengan program penjaminan simpanan dari lembaga penjaminan simpanan. Ada beberapa hal yang bisa tentunya dilakukan sebagai saran supaya fungsi pengawasan di dalam kerangka pelaksanaan program penjaminan bisa semakin efektif. Ya, pertama adalah upaya meningkatkan program pengawasan dari lembaga penjaminan simpanan bagi bank atau bagi seluruh bank peserta penjaminan. Ya, misalkan saja ya bank-bank yang menjadi peserta penjaminan minimal sekali setahun atau sekali 1 tahun buku pernah diperiksa, pernah diauditi yang terkait dengan program penjaminan simpanan.
Untuk menjalankan hal tersebut ya tentu bisa dilaksanakan sendiri oleh lembaga penjaminan simpanan, dan terbuka juga sebetulnya dikuasakan atau didelegasikan oleh LPS kepada pihak lain yang profesional di dalam pemeriksaan menyangkut pengawasan di dalam kerangka mewujudkan fungsi, tugas, dan wewenang LPS. Karena memang di dalam salah satu wewenang LPS sebagaimana diatur di dalam pasal 6 ayat 1 huruf G, dimungkinkan juga LPS menguasakan atau mendelegasikan sebagian tugasnya ke pihak lain untuk kepentingan dan atas nama LPS. Sehingga misalkan pemeriksaan-pemeriksaan tersebut bisa semakin efektif. Sedangkan yang kedua adalah dimungkinkan untuk membuka kantor perwakilan atau kantor cabang LPS di kota-kota lain atau di daerah lain di Indonesia atau di Nusantara. Seperti yang diketahui saat ini, sepengetahuan saya bahwa kantor lembaga penjaminan simpanan itu baru ada di Jakarta, sementara operasional perbankan itu di seluruh Nusantara, seluruh Indonesia ya. Jadi ya supaya lebih efektif program pengawasan penjaminan simpanan, tentu Undang-Undang LPS juga berdasarkan pasal 3 ayat 2 Undang-Undang LPS juga dimungkinkan LPS membuka kantor perwakilan di kota-kota lainnya di Nusantara. Ya misalnya di kota-kota besar, ya baik di Sumatera, baik di Jawa Timur mungkin, baik di Sulawesi, Kalimantan, atau kota-kota besar lainnya. Sehingga program pengendalian atau controlling atau pengawasan terhadap pelaksanaan program penjaminan simpanan, khususnya di sisi kriteria program penjaminan, bisa semakin efektif. Sedangkan yang ketiga, perlunya disempurnakan ya pengawasan pasif melalui laporan-laporan atau permintaan data yang dilakukan lembaga penjaminan simpanan. Misalkan sebagaimana telah disampaikan tadi bahwa setiap peserta penjaminan atau bank berdasarkan pasal 9 huruf D ya wajib memberikan laporan berkala kepada LPS. Dalam rangkaian tersebut ya kiranya laporan-laporan tersebut dan juga data-data informasi atau dokumen sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 huruf E Undang-Undang LPS sudah menyangkut tentunya ya kriteria dari program simpanan yang layak bayar atau dijamin yang ditentukan atau yang diatur di dalam pasal 19 Undang-Undang LPS yang dikenal juga dengan istilah 3T, yaitu simpanan tercatat, kedua penyimpan dana tidak memiliki keuntungan yang tidak wajar, sedangkan yang ketiga ya penyimpan dana tidak memiliki kredit bermasalah atau kredit macet di BPR. Sedangkan ya program pengawasan lainnya yang perlu diefektifkan adalah ya supaya dipastikan ya setiap bank yang memiliki status tertentu baik karena ukuran capital adequacy ratio atau permodalan atau karena parameter cash ratio sehingga masuk ke dalam status pengawasan intensif atau dalam pengawasan khusus
Khususnya bank-bank yang demikian ya tentunya bisa diperiksa secara langsung oleh LPS supaya ditelisik atau diawasi ya simpanan-simpanan nasabah penyimpan dana tentunya yang benar-benar dicatat sesuai dengan transaksi yang ada. Misalkan ya kalau memang suku bunganya diperjanjikan dari awal adalah suku bunga yang sesuai dengan ketentuan LPS, ya tentu itu juga yang dicatat. Jangan misalkan karena kelalaian SDM, karena sistem dan teknologi atau IT dari perbankan, misalkan jangan sampai ada yang mencatat suku bunga yang diterima seseorang penyimpan dana yang tidak sesuai dengan suku bunga penjaminan, sehingga kalau banknya ditutup ditemukan oleh LPS tidak layak bayar, padahal sebetulnya nasabahnya dari awal ya beritikat mengikuti program simpanan yang layak bayar, yaitu memenuhi 3T. Jadi ada baiknya dipastikan memang ya seluruh bank yang memiliki status khusus, baik itu dalam pengawasan intensif, baik dalam pengawasan khusus, ya supaya dibuka peluangnya untuk diperiksa atau diawasi secara langsung oleh lembaga penjaminan simpanan. Tentu pelaksanaan pengawasan yang dimaksudkan di dalam kerangka sisi pengawasan pelaksanaan program penjaminan simpanan pada konteks pembahasan ini tentu adalah fungsi pengawasan yang sesuai dengan tata kelola dari lembaga penjaminan simpanan sebagaimana diatur di dalam pasal 2 ayat 3, yaitu tata kelola yang benar-benar di dalam pengawasan yang independen, yang transparan, dan juga tentunya akuntabel. Tentu itu perlu didukung dengan persiapan-persiapan SDM yang kuat, sehingga dengan pengawasan yang semakin efektif terhadap program penjaminan simpanan, ya tidak ada simpanan yang tidak layak bayar yang memang dimulai dengan kontrak atau perjanjian di awal program penjaminan simpanan yang layak bayar melalui pengawasan-pengawasan yang telah dilakukan. Itulah sekilas tentang sisi pengawasan di dalam kerangka program penjaminan simpanan. Semoga dengan semakin efektifnya sisi pengawasan di dalam program penjaminan simpanan, tidak ada lagi nasabah-nasabah yang dirugikan. Nasabah mendapatkan haknya ketika misalkan ada bank yang ditutup atau dicabut izin usahanya. Sekian pembahasan kali ini. Akan diikuti tentunya dengan pembahasan-pembahasan lain yang terkait dengan program penjaminan simpanan di perbankan pada kesempatan yang lainnya. Terima kasih. Salam sehat.